Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Alfia Nuriska dapat membersamai pemirsa TVmu dalam program COVID-19 Talk on TV yang merupakan persembahan dari MCCC dan didukung sepenuhnya oleh TVmu. Dan pada sore hari ini tema yang akan kita bahas yaitu prospek dunia usaha pasca pelonggaran PSBB. Tapi saat ini saya nggak sendiri nih untuk jadi host di acara sore hari ini. Saya sudah ditemani gitu ya. Mungkin ini yang host utama yang selalu setia membersamai pemirsa TVmu di acara Coffee Talk ya, Mas Budi Santoso. Ya. Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Mbak Ai ini luar biasa. Temanya pas kalau Mbak yang ngantar ini, tema ekonomi ya Mbak ya. Iya, kita sama-sama ini ya sebagai pelaku juga begitu. Jadi nanti sama-sama kita bisa berbagi begitu, berdiskusi. Dan untuk sore hari ini kita membahas tema yang saya kira menarik sekali karena ini yang sedang tren ya saat ini. Yang terjadi adalah bagaimana kaitannya dunia usaha kemarin setelah adanya PSBB dan sekarang sudah mulai ada beberapa pelonggaran PSBB. Ini pastinya sangat berdampak di dunia usaha. Dan alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan narasumber yang hebat-hebat, yang keren-keren nih sore hari ini. Ini yang hadir bersama kita di studio ada Bapak Heri Zudianto. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri. Masih jelas Pak suara? Jelas. Masih sehat ya Pak Heri ya. Sehat, Berjumpa lagi Pak setelah kemarin di kajian Ramadan. Kita sekarang diskusi lebih santai lagi dan lebih mendalam lagi nih Pak kaitannya prospek dunia usaha ya Pak ya. Iya baik, dan juga sudah tersambung bersama kita juga melalui telekonferensi. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Civi. Ya, waalaikumsalam Mbak Mila, Mas Budi, dan Pak Eri. Iya, iya Pak. Bapak Civi ini merupakan Direktur Utama dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Begitu ya Bapak ya. Ini yang tadi sudah sedikit ada menyampaikan bahwa perusahaan ini untuk angkutan di laut begitu yang untuk yang itu ternyata porsinya paling besar dibandingkan di darat dan juga di udara. Nanti bisalah Bapak bisa menyampaikan ke pemirsa TVmu Bapak untuk gimana sih sebetulnya ini PT Jasa Armada ini dan gimana dampaknya di perdagangan ya, jalur perdagangan di dunia usaha di perdagangan ini dengan adanya COVID-19 ini Bapak ya. Nah, terima kasih untuk waktunya Bapak. Baik, gimana nih Mas Budi? Jadi Mbak I, memang diskusi kita kali ini adalah terkait dengan ekonomi. Ini menarik ya. Sebenarnya kita juga ngundang juga Pak Wisnu Wijaya. Beliau Deputi Strategi BNPB, tapi saat ini beliau sedang rapat mendadak dengan Kepala BNPB Pak Doni. Tapi nanti beliau juga akan bergabung dengan kita. Tapi saya kira dua narasumber kita di sore hari ini memang keren ya. Keren ini banget, yang di studio ini Pak Heri ini saya sudah malang melintang di dunia perekonomian ya, persilatan di dunia perekonomian ya. Selain beliau pengalaman mengampu kebijakan di kota Yogyakarta 2 periode waktu itu, dan saat ini beliau adalah Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Betul sekali. Jadi dan sisi lain tentu secara pribadi Pak Heri juga mempunyai usaha ya. Sudah. Di beberapa sesi yang lalu Bu Heri sudah cerita sebenarnya, tapi hari ini kita Pak Heri yang kita minta. Tapi Mbak Ai, maskernya keren ini Pak Heri. Dan tentu juga yang mau tampil di TV harus keren. Oh iya, betul sekali. Oh iya, jadi pada saat sebelumnya kita berdua juga pakai masker protokolnya, tapi pada saat live kita lepas berjarak dan sebagainya. Pak Civi ini saya kira juga pas sekali untuk kita ajak ngobrol tentang ekonomi Mbak I, karena Pak Civi ini luar biasa. Saya lihat karirnya itu loh. Dari dasarnya naiknya luar biasa, prestasinya luar biasa. Jadi banyak bisa belajar dari Pak Budi. Ya, jadi nanti sharing lah. Apalagi tadi sebelum kita live ya, beliau menyampaikan tentang bagaimana perdagangan di Indonesia itu 80 atau 9% jalurnya melalui beliau ya. Nah, nanti Pak Civi bisa bercerita mengenai bagaimana kemudian COVID, lalu tren perdagangannya secara nasional karena jalurnya melihat beliau. Lalu Pak Heri mungkin nanti bisa bercerita banyak mengenai dampak ekonomi secara nasional, terutama adalah yang digagas Perserikatan Muhammadiyah dan upaya-upaya untuk pulih kembali, karena memang
tema kita lebih ke arah bagaimana pulih gitu ya, semangat memulihkan ekonomi di era pandemi. Saya kira demikian ya Mbak Aya. Baik, kita kasih kesempatan dulu untuk Ya, oke. Kalau saya ke Pak Civi dulu lah. aja. Ya, baik ya Bapak. Ya. Silakan Pak Civi. Mas Civi, jadi sharing ke kita, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada di Indonesia ini, bagaimana kemudian saat-saat awal ini dampak pandemi corona itu ya, ketika kemudian beberapa negara menutup akses dari pihak luar, kira-kira dampak secara ekonominya sebenarnya seperti apa, Mas Civi? Ya, terima kasih Mas Budi, kemudian Mbak Mila. Jadi saya ingin menyampaikan dulu prolog bahwa masa depan sebuah bangsa, masa depan Indonesia ini tidak bisa hanya dibebankan kepada seorang presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, itu ya BUMN beserta anak perusahaan BUMN. Demikian pula juga masa depan sebuah daerah. Ya, jadi Jogja ini kemajuan maju mundurnya Jogja tidak bisa hanya dibebankan seorang kepala daerah, BUMD, SKPD-nya. Namun demikian kita sepakat bahwa masa depan sebuah bangsa, masa depan sebuah daerah itu juga karena peran kita. Ya, sesuai dengan kewenangan kita. Misalkan saya kebetulan diberikan amanah untuk menakodai PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang sudah menjadi public company. Di sini kami merupakan barometer ekonomi. Kenapa saya bisa sebut perusahaan kita itu merupakan salah satu barometer perdagangan dan ekonomi? Kalau kita berbicara sebuah negara yang sudah disebut developed country, pasti sistem logistik nasionalnya bagus. Nah, kita Indonesia sekarang masih developing country. Kita jangan berbicara memimpikan sistem logistik nasional kita berkelas dunia kalau pengelolaan pelabuhan atau terminal itu tidak berkelas dunia. Demikian pula juga jangan berharap pelabuhan berkelas dunia kalau pelayanan dari perusahaan kita, pemanduan dan penundaan itu tidak berkelas dunia. Artinya bahwa perusahaan kita itu mendapatkan amanah peran yang besar. Jadi kapal-kapal dari luar negeri itu yang orang dan pelayanan pertama yang ditemuin itu adalah kita. Kalau pelayanan kita, orang-orang kita itu melayani dengan bagus, mereka akan mempersepsi bahwa Indonesia itu akan bagus. Tetapi kalau kita melayani tidak bagus, maka mereka akan mempersepsi negara kita itu juga tidak bagus. Nah, dengan inilah ketika kami bisa membawa PT JAI Tbk ini world class, maka embrionya, efek dominonya akan ke pelabuhan berkelas dunia, terus kemudian juga ke daerahnya juga akan bisa sejajar dengan negara-negara lain, kemudian Indonesia juga tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Nah, dalam kaitan ini Mbak, jadi bisa dibilang bahwa 90% arus perdagangan di sebuah negara, apalagi sebuah kepulauan gini, 90% itu pasti itu lewat laut. Nah, positioning kita, karena kita itu di Priok, ya di 10 provinsi itu arus perdagangan itu 60% itu ada di Priok. Ya, selebihnya di Surabaya, terus kemudian di Medan dan di Makassar. Nah, sehingga ketika arus perdagangan yang ini diindikator dengan menurunnya arus kapal atau arus barang, nah ini bisa menjadi indikator tren menurunnya perdagangan, ya, yang akan mempengaruhi tumbuh tidaknya pertumbuhan ekonomi kita. Nah, posisi sekarang apalagi di pandemik ini, jadi harus ada strategi-strategi yang harus kita lakukan. Oke, Mas Civi, saya kira kalau strategi saya kira kita bahas di segmen nanti ya. Ini tapi saya kira menarik tadi ketika 90% ya. Mbak Ai ini sudah bergabung juga dengan Pak kita Wisnu, ya. Pak Wisnu ya. Kita sapa dulu ya. Iya. Baik, itu sudah bergabung bersama kita Bapak Insinyur Bernardus Wisnuwijaya. Beliau merupakan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Ya. Selamat sore Bapak Wisnu. Sore. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak terlambat Wisnu. ini tadi. Iya, ya Bapak. Terima kasih ini untuk waktunya sudah
bisa hadir bersama kami. Ya, ini kami membahas ini Pak, prospek dunia usaha pasca pelanggaran PSBB. Pelonggaran. Mungkin, iya, Pelonggaran. pelonggaran PSBB, maaf. 11-12 Tipis-tipis Pak, tipis-tipis. Ya, mungkin nanti Pak Wisnu Ya. bisa sampaikan kaitannya bagaimana dari segi tetap menjalankan protokol-protokolnya ya, walaupun di dunia usaha seperti ini, walaupun sudah ada pelonggaran di PSBB ini, begitu Bapak. Jadi Pak Wisnu tadi Mas Civi dari Direktur PT di IPCN Marin di Priok sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kemudian arus perdagangan saat ini di era pandemi. Pak Wisnu mungkin lebih ke arah bercerita begini, strategi nasional, karena beliau deputi strategi Mbak Ai. Iya, strategi, Jadi strategi nasional, jadi kalau kemarin ya ke depan. Jadi karena kita berbicara adalah ke depan, strategi nasional ke depan agar kemudian dunia usaha ini pulih kembali. Kira-kira kalau ya Pak Wisnu ini juga tokoh pengurangan risiko bencana di Indonesia itu sangat diakui oleh dunia ya. Pak Wisnu cerita dong ke kita semua strategi nasionalnya seperti apa sih Pak ke depan Pak? Baik, terima kasih. Saya yang terkait dengan memandang suatu bencana dari awal sebelum ada COVID, kami juga sudah pada pemikiran bahwa bencana ini bisa dipandang dari dua sisi ya. Satu, bahwa itu suatu musibah kalau kita melihatnya negatif, tapi juga bisa menjadi suatu berkah kalau kita melihatnya dari sisi positif. Dari mana kita melihat itu? Nah, dari COVID ini juga sebenarnya kalau kita lihat di COVID ini juga suatu pembelajaran yang luar biasa kepada kita, bahwa kita dituntut untuk menjadi mandiri. Kemandirian menjadi penting. Dengan adanya pandemi yang seluruh dunia terkena, itu kita sudah tidak bisa lagi bergantung dengan negara lain karena kebutuhan yang sama. Sehingga pada saat ini pemerintah telah banyak mensupport, mendukung beberapa kebijakan untuk percepatan industri-industri yang terkait dengan penanganan COVID ini. Dan kami berharap juga nanti di bencana juga sama dengan yang kita hadapi saat ini. Indonesia memang selayaknya menjadi pusat industri solusi bencana. Nah ini ke depan kita harus berpikir ke sana, dan nyatanya sekarang Indonesia itu sebagai penghasil APD terbesar di dunia. Tetapi sayangnya bahan bakunya itu harus impor dari luar negeri. Tetap tidak lepas dari Tetapi karena tekanan COVID ini, itu kita berhasil mengeluarkan bahan baku dan diakui mendapatkan ISO untuk bahan baku APD yang premium level 3. Sritek yang bisa yang menghasilkan itu. Artinya kita ditantang selalu, Indonesia itu kalau ditantang seperti ini keluar macam-macam idenya. Kita juga sudah bisa menghasilkan ventilator, walaupun bukan ventilator yang paling ujungnya, yang paling ini, tetapi kita ventilator yang emergensi kita sudah mampu. Kemudian juga banyak hal termasuk terkait dengan laboratorium PSL 3 itu kita 2 itu kita sudah punya, dan itu mobile kita memiliki. Jadi banyak hal termasuk obat-obatan yang tadinya 90% itu bahan bakunya dari luar, kita sudah mencoba mengarah ke sana. Nah ini yang kita terus dorong. Jadi kita melihat ini sebagai peluang yang luar biasa bagus. Nah kemudian di dalam hal untuk setelah pasca PSBB sebenarnya sih nggak dilonggarkan ya, tapi memang tekanan kita saat ini kalau kita melihat bencana ini kompleks emergensi. Ancaman kita itu tidak hanya COVID-nya saja, tetapi juga bagaimana kita mengelola ancaman di belakang COVID ini berupa ancaman bencana yang terkait dengan ekonomi, kemudian ada sosial, itu harus kita manage. Jadi kita harus balance di dua itu. Kalau kita terus tekan di COVID-nya, mungkin kita tidak akan tahan terhadap sosialnya. Contoh Amerika itu dengan satu pemicu, kemudian sosialnya terjadi social unrest dan merata, bahkan sekarang loncat ke Eropa juga terjadi seperti itu karena ketahanan sosialnya. Indonesia masih untung karena kita punya ikatan cukup bagus ya, kegotong royongan dan saling memperhatikan, ikatan itu masih sangat kuat. Nah ini sampai kapan bertahan? Makanya ada yang istilahnya tadi pelonggaran, tapi sebenarnya lebih ke membalance antara aspek di kesehatan dengan aspek di kehidupan sosial dan ekonomi. Itu kita mainkan di sana. Nah ini juga saya kira ada banyak peluang. Pertama kalau kaitannya ekonomi ini ke individu, kita menggunakan
jaring sosial untuk ke mereka. Kita beri banyak dukungan kepada masyarakat yang terkena PHK dan sebagainya, itu kita bansos kita berikan kepada mereka. Nah selanjutnya setelah itu mestinya ekonomi yang kaitannya dengan ekonomi rumah tangga kerakyatan. Apa itu UMKM, saya kira menjadi penting di sana. Ini yang nafasnya agak pendek. Kalau industri besar mungkin nafasnya cukup panjang ya untuk bisa bertahan beberapa bulan. Lehernya panjang ya Pak Deputi ya. Dan pendek itu nanti dampaknya juga ke masalah sosial. Baik. Ya, baik. Itu kira-kira seperti itu. Iya. Jadi ini target kita seperti itu. Kita harus ada kemandirian dan saya kira itu bisa kita dorong. Ya. Saya ada beberapa nanti contoh saya sampaikan beberapa yang bisa mendukung UMKM, dan itu juga dari Jogja saya kira idenya yang eco-printing nanti saya akan paparkan sedikit. Ya, menarik sekali Bapak Wisnu. Pak Wisnu, nanti kita bisa lanjut lebih mendalam lagi begitu Bapak. Kita monggo silakan. Ya, kita pemirsa TVmu, kita akan jeda Selepas yang satu ini. Ya, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19, mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Terima kasih kepada pemirsa TVmu masih setia bersama kami dalam Covid Talk dengan tema peluang dunia usaha pasca pelonggaran PSBB. Dan tadi yang ini Mas Budi, yang menarik lagi tadi dari Pak Wisnu tadi ya menyampaikan bahwa ini adalah peluang untuk kita itu bangkit mandiri gitu. Bagaimana penguatan ekonomi kerakyatan seperti itu ya. Nah, ini saya kira ini sangat erat kaitannya Pak Heri ini yang sudah banyak ahlinya gitu ya Pak di bidang ekonomi kerakyatan, dan ini mungkin Muhammadiyah Pak, bagaimana Muhammadiyah sendiri ini menangkap bagaimana peluang dunia usaha ini untuk peluang ekonomi ke depan pasca pandemi Covid ini Pak. Bagaimana Muhammadiyah sudah berperan apa, dan kemudian warga Muhammadiyah ini harus seperti apa sih Pak gitu. Terutama adalah dunia usahanya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah punya amal usaha, Muhammadiyah banyak sekali, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada macam-macam. Monggo Pak Eri. Ya, jadi pandemi COVID ini saya kira multifaktor, multisektor semua terkena ya.
artinya faktor-faktor saling mempengaruhi, saling dependence untuk saling terkait dari kesehatan, ekonomi hingga sosial, termasuk dunia usaha. Saya rutin mengadakan polling kecil-kecilan lah di Twitter selama 5 kali setiap minggu saya adakan bagaimana perkembangan dunia usaha. Jadi mostly katakanlah hampir 80% itu buruk atau terus memburuk. Itu minggu kemarin. 20% lah ada yang baik dan membaik. Yang membaik itu mungkin telekomunikasi dan sebagainya ya. Kemudian obat-obatan ya, sekarang iklan obat-obatan menjadi luar biasa. Dan kebutuhan pokok itu saya kira stabil atau malah membaik. Tapi 80% mostly bicara buruk atau makin buruk. Kalimat buruk atau memburuk itu omset di bawah 50% ya. Turunnya ya Pak? Ya, tapi saya polling minggu terakhir kemarin yang membaik sudah meningkat. Kalimat membaik itu bagi saya itu harapan. Karena terus terang memang dunia usaha tanpa ada kegiatan manusia yang normal itu juga pasti akan sangat berhenti terganggu. semua ya. Kemudian saya sangat setuju sekali membawai momentum COVID-19 ini menjadi momentum Indonesia bisa, momentum untuk stop import, yang mudah-mudahan momentum ini dari kalimat terpaksa ke depan menjadi political will. Akhirnya justru tidak berubah kalau situasi sudah normal. Ini misalkan momentum keterpaksaan, tapi harapan saya menjadi momentum kebijakan yang firm ya, bahwa memang kita sesungguhnya ternyata bisa. Pertanian, kemudian tadi alat APD dan sebagainya. Kemarin contoh kan masih ada yang mempersalahkan APD kok masih import dan sebagainya. Sehingga ada tadi berita bahwa Indonesia sebenarnya ternyata padahal Indonesia sudah cukup mampu menjaga APD. Sehingga inilah harapan kita memang dari keterpaksaan akhirnya menjadi political will. Khususnya di Muhammadiyah pun juga sebetulnya Muhammadiyah kan sudah mencanangkan bahwa fondasi Muhammadiyah di samping kesehatan pendidikan pada muktamar di Makassar yang lalu adalah pilar ketiganya adalah ekonomi. Dan ini juga ternyata mendapatkan momentum yang luar biasa bagaimana Muhammadiyah yang selama ini berjamaah dari sisi pendidikan, kesehatan, keagamaan, bagaimana mampu berjamaah dari sisi ekonomi. Sehingga dua tahun yang lalu kita sudah mulai membentuk jaringan saudagar Muhammadiyah. Akhirnya kita menyadari bahwa kita harus berjejaring. Tapi momentum COVID inilah justru saya melihat lebih mempush perlunya kita jejaring. Ayo tuku nek iso ya duwe kanca sing iso nyuplai ra, ayo adol karo sik kanca sik iso berjejaring ini enggak. Dan itu akhirnya malah intens sekali, dan mudah-mudahan juga menjadi momentum bahwa di jaring Muhammadiyah ini sekarang nanti akan kita bicara minggu depan ini kita akan bicara telur nasional. Kita sudah ada pengusaha yang luar biasa dari aspek telur, ternak telur sudah besar sekali jutaan, tapi belum berjejaring. Habis itu kita akan bicara retail. Kita juga ada contoh di Ponorogo dan di Jatim, itu Suryamart itu luar biasa. Itu kan kita kembangkan. Kemudian kita juga bicara yang frozen food dan sebagainya. Sayangnya kita kehilangan salah satu tokoh pengusaha ekspor terbesar hasil olah laut ya. Pak Najih ya kemarin meninggal dunia. Beliau adalah ketua MEK yang sekarang saya gantikan. Beliau sebetulnya adalah eksportir terbesar pengolahan ikan di Indonesia ini. Jadi ini harapan saya dengan COVID tadi, nanti pemerintah political will-nya bisa lebih kuat. Bagaimana membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dengan kemandirian ya. Kemandirian itu dalam arti tidak terus kita putus hubungan dengan luar, tapi bagaimana kalau kita bisa buat sendiri, kenapa harus import gitu ya. Dan itu ada gerakannya sekarang kalau nggak salah namanya bela beli produk Muhammadiyah ya, atau Aisyah kalau Aisyah udah ada, Indonesia sudah kita rumuskan lah bela beli atau tuku Muhammadiyah atau apa. Tapi yang penting adalah menjalin bagaimana kita ternyata bisa untuk berjejaring, dan dengan berjaring itu kalau kita bicara bahwa Muhammadiyah itu adalah sampai ranting dan sebagainya, kita akan bicara kearifan lokal, ekonomi lokal,
Itu yang Yang justru kita diangkat tidak, ya, Pak? kita memang tidak ada juga bicara skala besar, tapi justru yang lebih penting adalah skala Kecil ya. Kecil. Tadi yang Tadi. Pak Wisnu sampaikan tentang UMKM tadi itu ya. dikelola oleh ranting itu tingkat Desa. desa Iya. dan sebagainya. Penguatan Mudah-mudahan ini saya setuju dengan Pak Wisnu, ambil hikmahnya. Iya. Di balik kesulitan ada kemudahan. kemudahan. Tapi Insya tadi Allah. menarik yang Pak Eri sampaikan mengenai ekspor ya. Ini kan Iya, iya. pintu Pintunya terbesarnya ya, di ya, lihat Pak yang laut Civi tadi Pak Civi ya. Ya, jadi ada beberapa pengusaha di jaringan pengusaha Muhammadiyah ini Mas Civi terkait dengan memang beliau-beliau ini eksportir besar di Indonesia. Pak Najib Burhani, almarhum ya Pak Eri ya. Mas Ya, Najib, Muhammad Najib. Pas Muhammad Najib. Iya. Ini kemarin eksportir ya. Iya. Beliau meninggal belum lama, kita doakan husnul. Amin. Tapi begini, berbicara mengenai ekspor, apakah sebenarnya sekarang pintunya sudah terbuka Mas Civi untuk peluang ekspor pengusaha-pengusaha Indonesia ya ke luar negeri ini Mas Civi? Jadi kalau dilihat dari arus perdagangan, jadi kita kan masih defisit itu, impor lebih besar dibandingkan ekspor. Apalagi di posisi saat ini COVID-19 ini pelabuhan-pelabuhan tujuan ekspor itu kan mereka masih menghentikan lockdown lah, itu berpengaruh. Ya, berpengaruh terhadap ekspor kita. Contoh adalah mobil sampai produksi mobil itu posisi sekarang itu sampai mengkoreksi, jadi produksinya itu hampir 50%. Ya, padahal Indonesia itu adalah negara berprodusen mobil nomor 2 setelah Thailand. Tetapi konsumsinya di ASEAN itu adalah Indonesia itu adalah nomor 1 dibandingkan yang lain. Nah, terkait dengan ini kita lihat arus kapal yang di Indonesia ini kecenderungannya turun, masuk ke Indonesia, masuk dan keluar Indonesia itu turun. Terus kemudian arus peti kemas itu Medan naik, Surabaya naik, terus kemudian Belawan naik, cuman Tanjung Priok turun. Naiknya itu mereka itu hanya 1% sampai 3%, tapi Priok itu turun sampai 4%. Ya, ini kalau saya tarik di tempat saya, tetapi kalau dari sisi keuangan, kalau saya lihat di perusahaan kita, dari sisi keuangan itu alhamdulillah kita masih tumbuh. Jadi pendapatan kita itu di triwulan 1 itu masih tumbuh kurang lebih sekitar 19%. Terus kemudian juga ini kita imbangin dengan cost effectiveness. Ya, cost effectiveness dari biayanya itu hanya tumbuh cuma 16%. Labanya tumbuh 35%. Ya, artinya sebenarnya dengan adanya pandemi, saya tadi setuju dengan Pak Wisnu dan Pak Heri, jadi penghematan yang dilakukan terkait dengan pandemi ini sungguh luar biasa, terutama dalam koordinasi. Bagaimana kita yang selama ini kita harus datang ke 10 area pelayanan kita di 10 provinsi, itu sudah menghemat biaya akomodasi, biaya transportasi, ya, terus kemudian semua biaya konsumsi, terus kemudian juga rapat-rapat semua harus dipaksa menggunakan online, gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat di realisasi April juga masih tumbuh, pendapatan masih tumbuh, terus kemudian volume juga masih tumbuh, terus kemudian juga laba masih tumbuh. Nah, kenapa kok bisa tumbuh? Jadi perlu kami sampaikan, jadi kita meyakinkan kepada para pengguna jasa bahwa pelayanan kita sebagai ujung tombak dari sistem logistik Indonesia, bahwa kami taat dan patuh kepada protokol COVID dari BNPB. Jadi yang pertama adalah nggak mungkin Mas kita bisa produktif, kita bisa mencapai target kita kalau tidak karyawan kita tidak sehat, tidak bahagia. Mas Civi, ya saya kira menarik tadi mengenai protokol yang dikembangkan BNPB, sekaligus role modelnya nanti kira-kira kita ke Mbak Wisnu setelah ini ya, Mbak Aya. Iya, tapi kita harus break terlebih dahulu ini ya. Ya, baik pemirsa TVmu, kami akan melanjutkan diskusi ini setelah jeda berikut ini.
COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Program langkah masa lebih mengenai sistem hukum yang bergerak civil law atau yang kita akan berbincang berbagai isu-isu aktual dan juga kepakaran di berbagai bidang ilmu ada di Universitas Ahmad Dahlan. Degradasi dan fragmentasi dari plastik-plastik yang tadinya ukurannya besar terhadap beraya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tingkat literasi ini mendapatkan sesuatu mengajar tetapi juga mengajar, yaitu tunjangan profesi. Ya, kita salah satu pengajar atau dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, dan sekarang sebagai kandidat. Kembali lagi bersama kami dalam COVID on TV, ya COVID Talk on TV dengan tema peluang dunia usaha pasca pelonggaran PSBB. Dan ini tadi yang menarik juga nih ya, Mas Budi ya. Kaitannya tadi yang disebutkan Pak Wisnu kaitannya dengan UMKM ini. Jadi bagaimana UMKM ini dituntut untuk kreatif begitu ya, dan sebetulnya masih banyak peluang yang bisa ditingkatkan, bisa dilakukan oleh UMKM gitu. Silakan Pak Wisnu, mungkin tadi bisa dilanjutkan lagi Pak yang kaitannya dengan UMKM itu tadi Pak, dan kreativitasnya yang bisa dilakukan. Jadi saya akan mencoba kalau bisa screen sharingnya akan saya tunjukkan gambarnya kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya ingin hanya nyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita kreatif menghadapi ini. Sebagai contoh adalah salah satunya adalah eco-printing. Eco-printing itu kita membuat batik. Saya kira Jogja banyak itu dengan tanaman daun-daun. Jadi modelnya itu adalah pakai daun untuk polanya, kemudian dicetak di sutranya pun sutra yang liar ya, bukan yang biasanya kita tahu kan di Murpe ini liar, itu dibuat. Nah kemudian dari sutra ini diproses, semuanya alami.
Nah, karena ini produk alami dan sudah diakui, disertifikasi oleh suatu kegiatan program yang diakui oleh UN sebagai program yang tersertifikasi di sana, ini menurut kami ini adalah suatu modal ya. Karena yang ternyata yang paling maju Indonesia. Sekarang India akan melirik ke sana. Nah, kita harus bisa membuat peluang itu, tetapi asal kita bareng-bareng, semua saling mendukung. Ada keberpihakan dari pemerintah, ada nanti pengaturan regulasinya dan sebagainya. Sebagai contoh yang di luar ini sedikit yang menjadi masalah di bottlenecking adalah contohnya adalah kopi dari masyarakat. Ngirim dari Medan ke Singapura saja taxnya cukup tinggi, sampai 60.000, sedangkan harganya katanya sekitar $22. Nah, ini kalau bisa mumpung pada saat COVID dan banyak kemudahan, kami di BNPB atau di gugus tugas juga bisa mengkoordinasikan semua pihak. Ini bisa juga di bottlenecking di situ. Nah, kembali ke yang tadi eco printing. Sebenarnya gambarnya bagus sekali di situ. Kita kalau bisa menarasikan, ini seringkali kita kalahnya itu narasinya. Kita memproduksi sesuatu tapi nggak ada ceritanya. Kita punya daerah wisata yang sangat bagus tapi nggak ada ceritanya. Hanya seolah-olah wisata itu hanya dilihat keindahannya. Nah, ini penting kita pemasaran itu dan kemudian dikombinasi dengan digital. Sehingga perlu ada inovasi lagi bagaimana kita membuat pameran secara digital. Karena saat ini kan orang nggak boleh berkumpul. Kami sudah dikontak juga sama asosiasi pameran ini. Ini coba kita move, kita bergerak karena dipaksa oleh COVID ini. Bagaimana kita membuat pameran secara virtual dan cukup menarik. Dan itu menjadi trust orang untuk membeli dengan kualitas yang bagus. Artinya bahwa kita harus menyeleksi dengan baik. Dan saya kira itu nanti menjadi peluang untuk bagaimana kita membantu pemasaran dari UMKM, kerajinan dan sebagainya untuk kita bisa tingkatkan, kita bantu ke ekspor. Apalagi kalau UN tadi sudah menyampaikan bahwa ini sertifikasi mereka dengan narasi intinya adalah ke lingkungan dan untuk pengurangan risiko bencana, saya kira nilainya menjadi tinggi dan itu handmade. Itu yang menjadi peluang bagi kita untuk bisa kita pasarkan. Oke, Pak Wisnu, sisi lain yang menarik begini, ketika kemudian banyak hal tadi ya, usaha-usaha mikro dan seterusnya, tetapi kemudian di level lebih atas lagi, mungkin Pak Wisnu bisa bercerita mengenai kemudian bagaimana roadmap-nya untuk kebijakan pemerintah sendiri ya, katakanlah secara umum itu ya, terkait dengan dunia usaha ini. Di tengah tentu sekarang kalau kita masih mereferensi kan masih di status tanggap darurat nih secara nasional. Bagaimana, jadi Pak? saat ini kami untuk mengontrol aktivitas Indonesia itu kan demikian luas ya. Seringkali orang juga persepsinya masih salah soal Indonesia itu negara yang kecil. Kemudian kalau secara nasional itu merah dan belum turun, soalnya seluruhnya belum turun. Padahal kita bisa memetakan itu ternyata ada sekitar saat ini 92 zona itu yang tidak ada kasus. Artinya hijau. Nah, kemudian juga ada ratusan yang kuning, artinya level resikonya rendah. Nah, ini kan manageable, artinya bisa dikelola. Ya. Ini kalau dari sisi bencana kan ini adalah resikonya. Kemudian kita tinggal bagaimana kapasitas kita tingkatkan untuk menghandle itu. Nah, untuk itu kita juga melihat kira-kira sektor-sektor apa saja yang resikonya kecil, kemudian bisa kita longgarkan untuk dilaksanakan. Itu ada 9 sektor, saya kira sudah kita rilis untuk bisa melakukan. Contohnya terkait dengan pertanian, kemudian perkebunan, itu kan mereka bekerjanya lebih mudah di-manage. Karena tempatnya luas, mereka bisa dipisah, distancing-nya ada. Intinya kan sebenarnya ada 3. Bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita cuci tangan dan pakai masker. 3 saja, tapi itu biasanya kita nggak disiplin. Makanya kalau selalu ada pengawasannya ketat dan ada disinsentif untuk itu saya kira akan bisa cepat kita melaksanakan. Kalau sampai ada kasus tutup. Kita perusahaan bisa inisiatif punya semangat yang sangat bagus karena mereka khawatir untuk itu ditutup, mereka protek sangat bagus untuk pengendalian orang bekerja di situ. Artinya dunia usaha selalu akan melihat kemudian resiko-resiko dan situasional ya Pak Wisnu ya. Jadi kalau kemudian ternyata di situ ada kenaikan, maka menjadi perhatian dunia usaha untuk kemudian merumahkan dunia usahanya. Pak Wisnu, satu lagi Pak. Harus mereka juga ikut, jadi jangan sampai gini loh. Jadi kalau kita dapat memberikan informasi yang akurat, saya kira semua orang bisa mengambil keputusan sendiri. Betul. Sama selalu saya sampaikan yang bagus itu seperti contohnya Google Map.
Kalau ada suatu jalan itu macet, saya nggak perlu polisi, saya ngatur diri saya sendiri. Dan ini juga gitu, kita beri bahwa kamu sudah hijau, kamu silahkan untuk melaksanakan protokolnya ABCDE. Kamu kuning, ancamannya ini, kalau kamu bisa ngatasi silahkan jalan, tapi kalau ternyata ada kasus, kamu saya tutup. Berarti kan dia rugi, dan perusahaan kan nggak mau rugi. Pak, Inaris sudah sampai ke situ belum, Pak? Inarisnya sudah sampai ke situ belum, Pak? Inaris sudah sampai ke sana, makanya itu nanti modal untuk semua orang untuk mengkaji atau mengakses dirinya sendiri, sehingga dia tahu saya itu berisiko atau tidak. Itu sudah dihitung jaraknya terhadap rumah sakit dan sebagainya. Itu informasi yang simpel saya kira untuk edukasi. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Ini ke Pak Heri saja. Baik Pak, ini tadi kan juga sudah disinggung banyak cerita tentang peluangnya untuk yang UMKM ini Pak. Tadi kan sudah bagaimana ada usaha-usaha yang sebetulnya itu bisa ditingkatkan, justru ada nilai lebihnya untuk bisa dipasarkan di era yang saat ini gitu. Kemudian ada pameran virtual dan sebagainya. Nah ini mungkin kalau dari Muhammadiyah sendiri Pak, strategi dari Muhammadiyah ini kira-kira untuk pemulihan ekonomi Pak yang bisa dan akan dilakukan, karena tadi sudah punya kekuatan, ada jaringan saudagar Muhammadiyah dengan jaringan yang sudah kuat begitu. Nah ini strategi yang mungkin lebih sampai teknis bisa dilaksanakan supaya untuk pemulihan ekonomi kaitan dengan itu bagaimana Pak Heri? Ya, saya tadi pagi upload status Twitter saya ya. Saya bilang gini, COVID-19 tidak bisa dilawan dengan terus mengurung diri tanpa aktivitas sosial dan bekerja, karena juga akan membunuh jiwa kita. Jadi kalau ngurung diri di rumah ya akhirnya kita bunuh diri juga, jiwa kita terutama khususnya, karena juga akan membunuh jiwa kita. Kita lawan COVID-19 dengan kita tetap menjalankan aktivitas sosial dan pekerjaan kita dengan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin tanpa kompromi. Jadi kuncinya adalah di situ. Karena mau tidak mau COVID-19 ini tidak bisa hilang dalam 1-2 bulan, mungkin sampai ditemukan vaksin. Tapi kita tidak juga kita di rumah tuh menurut saya menghindari. Tapi saya lebih senang disebut melawan. Kita lawan dengan itu perlindungan diri, tapi kita tetap perang terus. Karena kita tadi kalau kita di rumah bunuh diri, depresi dan sebagainya, khususnya bunuh diri dalam arti ekonomi termasuk ekonomi yang terutama. Jadi saya setuju dengan katakanlah wacana, katakanlah era new normal, tapi ya itu tadi disiplin inilah yang harus menjadi dua kekuatan pemerintah dan masyarakat bareng-bareng kita pahamkan. Artinya pemerintah juga harus firm, tegas, bagaimana menindak mereka yang melanggar protokol, perusahaan, pabrik, apapun, tegas. Tapi juga pengusaha sendiri juga harus tegas juga menjalankan protokol itu. Ada istilah pengawasan mandiri. Karena dengan demikianlah mudah-mudahan kita akan hidup dengan memang itu tadi. Maka istilahnya kan ada new normal, new life, new norma, kehidupan baru, kebiasaan baru, perilaku baru, terserahlah namanya apalah. Yang penting kita berkegiatan, tapi protokol kesehatan tidak ada kompromi. Itu yang sehingga memang banyak hal yang perlu kita atur. Seperti tempat saya yang pusat wisata itu mungkin tahun kemarin adalah dikunjungi terbanyak hariannya, karena memang lagi baru, lagi tren, lagi booming. Viral. Tahun kena COVID harus tutup 2 bulan. Tapi alhamdulillah kemarin oleh Pemda Gunung Kidul, tempat wisata saya ya Skyview dijadikan pilot project, divideokan untuk dilombakan secara nasional. Bagaimana mempersiapkan nanti seandainya buka. Ini loh protokol yang benar. Dan saya sangat mendukung itu. Karena saya betul-betul menyiapkan betul sehingga orang juga berwisata, itu ya kebutuhan, itu sudah kebutuhan. Jangan hanya karena COVID terus. Ya itu tadi malah uring-uringan nang omah gitu. Baik. Kira-kira gitulah. Makasih Pak Heri. Jadi kalau nggak ada aktivitas itu memang sangat berpengaruh sama ekonomi, perekonomian yang bergerak. Ekonomi itu karena aktivitas, tanpa aktivitas ekonomi juga gerak. Akhirnya ya itu bunuh diri juga. Ya tapi lagi-lagi Mbak tetap bahwa protokol itu kuat. Itu kuncinya kesadaran untuk menaati protokol kesehatan itu Pak. Tidak ada kompromi. Dan keselamatan jiwa itu di atas segalanya ya. Saya selalu teringat kalau saya ngobrol dengan Pak Deputi ya Pak Wisnu itu Mas Budi. Pertama adalah satu orang meninggal
itu nilainya tak tergantikan, maka keselamatan jiwa itu di atas segalanya. Tentu kemudian topangan ekonomi dan yang lain itu mengikuti. Ya, baik, ini saya menarik, semakin panas kayaknya diskusinya semakin mendalam, tapi kita harus break terlebih dahulu. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Terima kasih kepada pemirsa setia TVmu yang masih bersama kami dalam Coffee Talk on TV dengan tema peluang dunia usaha pasca pelonggaran PSBB. Ya, ini Mas Budi kayaknya tadi sudah banyak yang disampaikan, baik intinya juga memang banyak bagaimana sih intinya protokol kesehatan ini tadi yang harus dikuatkan, harus sosialisasi seperti apa, baik dari pemerintah, masyarakat dan pelaku-pelaku usaha ini harus tertib mentaati itu semuanya supaya perekonomian ini juga bisa pulih, tetapi kita istilahnya tadi kita tuh melawan COVID tapi tetap dengan beraktivitas ya Pak Heri ya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa tentu jangan sampai kemudian muncul klaster-klaster baru karena kemudian tidak mengindahkan tadi atau mengindahkan hal tadi itu ya. Pasti klaster itu bukan karena kegiatannya, tapi protokol kesehatannya yang tidak dijalankan kalau saya lihat. Ini kita ke Pak Civi kayaknya, Mas Civi. Jadi kalau kemudian kita lihat secara nasional begitu, peluang prospek bagaimana kemudian ekonomi di Indonesia, terutama ekonomi rakyat lah ya, ekonomi mikro ya, karena sebagian besar warga kita itu kan di ekonomi mikro, agar kemudian pulih. Bagaimana kemudian dari sudut pandang di Pak Civi? Ya, ekonomi mikro itu kan tergantung kepada ekonomi makro kita, tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Jadi Menteri Keuangan pemerintah sudah mengatakan itu terburuk itu kita mungkin sekitar pertumbuhannya 0% lah, walaupun itu tumbuh. Tapi kita harus lihat secara internasional, bahwa internasional itu pertumbuhannya negatif ya, itu juga harus kita lihat, kita nggak bisa tutup mata terhadap kondisi global. Nah, dengan kondisi keseimbangan antara faktor kemanusiaan, sosial dan ekonomi ini sesungguhnya menumbuhkan semangat kemandirian yang luar biasa, baik perusahaan-perusahaan multinasional, BUMN, BUMD maupun UKM. Saya pengen bercerita sedikit Pak, ketika bulan Maret kemarin, awal Maret itu sudah memasukin Indonesia, itu protokol COVID sudah diberlakukan. Saya
karena pegawai kita itu adalah dari 800 orang itu pegawai kita itu yang 500 atau 80%-nya itu dia stay di laut, jadi di kapal, dia nggak boleh ke darat. Nah, artinya dia ujung tombak dan saya selalu datang ke kantor. Kenapa? Saya ingin menunjukkan moral dukungan kepada mereka bahwa saya hadir di tengah-tengah mereka. Ya, layani dengan baik dengan protokol COVID yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Semua masker kita penuhin, terus kemudian hand sanitizer kita penuhin, jaga jarak kita penuhin, terus kemudian juga pemeriksaan rapid. Nah, pemeriksaan rapid itu juga dibiayai kantor semua. Terus kemudian juga kalau terbukti reaktif itu ada tes lanjutan, jadi ronsen paru, terus kemudian suhu tubuh, terus kemudian juga cek lab tambahan kalau ada gejala COVID. Berarti dia langsung isolasi. Tapi kalau dia tidak menunjukkan berarti menunggu hasil swab. Dan keluarganya juga kita biayai semua. Perawatannya kita jamin, pokoknya jangan khawatir. Semua biaya ditanggung oleh kita semuanya. Alhamdulillah itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Mereka melayani dengan baik, melayani dengan disiplin tanpa ada was-was. Bagi yang sakit kita kuatkan moralnya, jangan biar imun tubuhnya meningkat gitu ya. Sehingga ketika kita dengan seperti itu customer kita juga akan melihat bahwa kita pun melayani dengan protokol COVID yang ada, jadi merasa aman mereka itu. Ya. Jadi inilah yang ingin kita tunjukkan pada para pengguna jasa kita, bahwa kita melayani dengan protokol COVID yang alhamdulillah bisa dilihat hasilnya. Hasilnya alhamdulillah juga pendapatan tumbuh, volume tumbuh, laba tumbuh. Di sisi lain, nah ini untuk UMKM ini ya, jadi bagaimana kita mengefektifkan biaya ketika nanti asumsi atau proyeksi penjualan kita itu berkurang, pendapatan berkurang, berarti ada sisi yang penghematan. Nah, artinya walaupun ekstrimnya adalah volume kita kurang, pendapatan kita kurang, kita masih bisa menekan biaya untuk agar kita bisa untung. Ya. Nah, mungkin prinsip-prinsip ini ya saya yakin tadi seperti yang dikatakan Pak Wisnu, semangat gotong royong ini yang mungkin merupakan istilahnya senjata paling ampuh yang yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Semangat inilah sama jejaring tadi. Intinya bahwa ini adalah masalah bangsa, masalah daerah, solusinya ya tergantung kita semua, tergantung peran dan kewenangan kita masing-masing. Saya optimis Pak, jadi Indonesia bisa bangkit seperti ini, ya ekonomi nanti bisa tumbuh, gitu ya. Terus kemudian masyarakat akan lebih kuat lagi di dalam melahirkan ekonomi kemandirian lebih kreatif lagi. Terima kasih. Oke, artinya jalur-jalur ekonomi mikro yang mau dibawa keluar, saya kira mulai agak ada cercah baik ya, Mas Civi ya. Jadi kalau tadi yang dari masyarakat ingin mengekspor, saya kira jalurnya sudah mulai agak terbuka ya, Mas Civi ya. Ya. Oke, baik. Kita ke Pak Wisnu kali ya. Iya, Pak Wisnu. Pak Wisnu, iya. Iya. Jadi pesan apa ini di sesi terakhir ini ke para dunia usaha ini? Faktanya ya bahwa COVID ini akan selalu beserta kita karena WHO salah satu direkturnya mengatakan itu. Ini cukup lama kan dengan kita. Kemudian vaksin belum tentu cepat diketemukan. Kalaupun cepat diketemukan, kita memvaksinasi 260 juta orang Indonesia itu juga perlu waktu. Makanya kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Pak Presiden waktu kunjungan kemarin ini pertama kali Presiden mengunjungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Bakornas saat itu dan duduk di mejanya komando di Pusdalop itu menyampaikan bahwa tugas kita itu belum berakhir. Beradaptasi bukan berarti bahwa kita menyerah, apalagi kalah. Tapi mengubah perilaku dengan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi harga matinya itu protokol kesehatan. Ini yang harus kita pegang, kebiasaan kita harus mengarah ke sana supaya tadi kita nggak, sampaikan Pak Eri tadi, kita bunuh diri kalau hanya diam saja. Ciptakan masyarakat yang produktif tetapi aman COVID. Hanya dengan merubah perilaku. Karena apa? Lingkungan kita sudah berubah. Jadi jangan sampai berpikir new normal itu normal yang lama dibawa ke sini. Jangan. Tapi ini beradaptasi dengan, dan kemudian ya tadi sampaikan juga sempat dengan adanya COVID ini, komunikasi kita, mungkin baru pertama kali ada suatu rapat dihadiri oleh seluruh bupati wali kota seluruh Indonesia 514.
biasanya ada yang izin ya Pak? Kalau kita harus perjalanan ke sana berapa pengiritannya Pak? Nah ini kan kita manfaatkan untuk efisiensi di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Saya kira itu saja. Ya. Jadi ini belum berakhir. Kita tahu masih ada peningkatan, iya, tetapi kita harus lepas dari itu, beradaptasi, kita bisa mengatur diri supaya semuanya selamat tapi produktif. Ya, Saya baik. Menarik. Jadi, jadi utamanya protokol kesehatan ini tadi ya. Betul sekali. Dan sebenarnya memang saat ini kita belum, kalau dalam perspektifnya MCC ya, Muhammadiyah COVID-19 Campaign Center, bahwa saat ini kita terus akan berjuang untuk melawan corona. Tetapi berjuangnya melawan corona tentu tadi ya banyak hal harus tetap kita produktif ya. Jadi produktif di era pandemi ini memang harus terus kita lakukan. Mungkin kalimatnya normal memang kadang-kadang jadi membingungkan. Jadi yang betul adalah produktif, berperilaku baru, dengan perilaku hidup dan perilaku baru. Mari hidup dengan perilaku baru, gitu ya. Nanti kalau new normal dikira masih normal seperti saat yang sebelumnya itu ya. Iya, baik. Dengan lebih semangat gitu ya Pak. Iya. Dan bergembira. Harus semangat Pak. Harus ya Pak ya. Iya baik Pak Heri, ini untuk yang sesi terakhir ini untuk Pak Heri bagaimana nih Pak? Harapan saya memang nanti pasti yang akan bangkit paling mudah cepat bangkit itu sebenarnya UMKM. UMKM itu juga cepat katakanlah turun, tapi kalau bangkit juga paling cepat. Nah harapan saya adalah pemerintah dalam hal khusus kebijakan untuk stimulus ekonomi, perhatikan justru yang UMKM ini. Kerahkan aja di situ, nggak perlulah ya pengusaha-pengusaha besar nangkesek ora bisa bangkit sendiri ya Pak? Bangkit sendirilah. Ya, jadi fokuskan aja ke UMKM anggarannya, karena dialah yang akan paling bangkit dan paling akan melibatkan banyak orang gitu loh. Ya coba angkringan lah, katakanlah modal 3 juta, 4 juta itu udah melibatkan berapa orang itu? Berapa keluarga terhidupi ya Pak ya? Iya, hanya padat modal sekali ya. Kemudian juga tentunya Muhammadiyah akan terus koordinasi, saya selaku Majelis Ekonomi berkoordinasi dengan pemerintah untuk bagaimana kita bersama-sama bergerak untuk membangkitkan kembali khususnya ekonomi rakyat ini. Optimis di balik kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Iya, jadi itu Allah yang bicara. Oke. Baik, terima kasih Pak Heri, ini menarik Mbak. Jadi tentu poin-poin yang kita diskusikan ini adalah bungkus utamanya adalah tentu bagaimana kemudian produktif di era pandemik. Yang pertama adalah tentu keselamatan jiwa menjadi prioritasnya. Tadi Pak Wisnu menyampaikan bahwa saat ini ada zona merah, kuning, hijau di beberapa daerah ya, dan di aplikasi Inaris saya sih berdoa semoga sudah ada itu sehingga nanti saya bayangkan peternak yang ada di Sragen gitu bisa buka aplikasi Inaris Pak Wisnu. Wah, aku saiki neng zona hijau. Nah, misalnya gitu. Bisa sudah ada. Oh, sudah ada ya. Dan silakan. Misalnya gitu. Berarti lebih ke sosialisasinya nih mungkin ya. Iya, karena kalau kita berbicara UMKM kan peternak, petani, ya kayak gitu kan. Dan itu tadi sudah mulai dilonggarkan ya. Termasuk 9 sektor yang sudah diizinkan. Saya pikir jaringan internet ini sekarang sudah teruji. Sudah schooling from home ini juga semuanya itu juga menggunakan e-learning, jadi semua sudah terbiasa lagi dengan sistem digitalisasi. Semuanya kan mudah. Anak-anak kita itu pasti lebih pintar daripada kita. Kita menemukan cara berkomunikasi yang baru. Dengan COVID ini kita menemukan. Terus kemudian dan yang menarik ini Pak, penghematan yang luar biasa yang itu untuk mempertahankan performansi perusahaan itu pelatihan Pak. Coba pelatihan Pak Wisnu, kalau pelatihan 2 juta belum nanti akomodasinya dan lain sebagainya 5 juta, kita dengan e-learning 100 ribu berarti kita dengan 5 juta tadi bisa 500 kali Pak. Iya. Penghematan besar sekali ya Pak ya. Efisiensi itu luar biasa. Baik, terima kasih, saya kira diskusi kita sangat menarik Mbak Ai. Dan sebenarnya masih panjang kita akan berdiskusi. Terus lagi ya Pak, mungkin nanti bisa lain waktu kita undang beliau-beliau untuk hadir lagi. Saya harus datang ke studio kan hanya karena rumah saya 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit saya minta Zoom juga ini. Minta virtual aja. Baik, terima kasih ini Pak Civi, Pak Wisnu dan juga Pak Heri sudah berkenan hadir bersama kami di TV Mul, di studio TV Mul dalam Coffee Talk on TV dengan tema peluang dunia usaha pasca pelonggaran PSBB. Jadi saya tadi bisa menarik kesimpulan utamanya yaitu adalah kita tetap bisa berproduktif, kita tetap melawan COVID dengan tetap menjaga
kesehatan jiwa, kesehatan diri kita dengan memperhatikan protokol kesehatan. Baik itu. Terima kasih lagi Mas Budi sudah menemani Pak Heri, Pak Civi, Pak Wisnu. Ya, terima kasih. Semoga ini apa yang sudah kami bahas ini bermanfaat untuk pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.